Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka untuk menghadiri sebuah kegiatan yang disebut diseminasi budaya positif. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Titin Ike Susulolini, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 25 Kedai, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta teman-teman semuanya. Oke Bapak dan Ibu, untuk lebih meningkatkan nilai nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu guru hebat SD 25 Kedai. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDN 25 Kedai yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Syafruddin SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam bahagia buat kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat buat kita semuanya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, serta nikmat tempat untuk sama-sama bisa hadir di tempat ini dalam rangka yang pertama sebagai tenaga pendidik melaksanakan tugas kita, sebagai tenaga untuk melaksanakan kegiatan kita di hari ini. Kemudian yang kedua dalam rangka pelaksanaan kegiatan lanjutan dari rekan kita yang dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan calon
guru penggerak angkatan 9 di tahun 2023 itu, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh rekan kita. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semuanya kepada iman Islam. Rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus kepada Ibu Titin Ike Susilo ini selaku guru juga selaku calon guru penggerak di angkatan 9. Pertama, apresiasi buat Ibu, semangat terus dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan yang kita lalui dan ini salah satu rangkaian dari kegiatan seleksi pelatihan calon guru penggerak. Dan mungkin ini bisa nanti Bapak Ibu yang lain perhatikan, karena saya yakin Bapak Ibu juga nanti dapat giliran untuk sama-sama bisa melalui atau memasuki kepada calon guru penggerak yang pada akhirnya nanti setelah dinyatakan lulus menjadi guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku kepala sekolah mengapresiasi dan turut berbangga kepada Ibu Titin. Ya, alhamdulillah kalau saya perhatikan, karena beliau ini sudah 2 kali tes, jadi ikut calon, alhamdulillah di angkatan 9 bisa lulus, dan saya harapkan kepada rekan yang lain ada kesempatan di angkatan-angkatan berikutnya. Dan sekarang saya buka angkatan 11, silakan sama-sama berpartisipasi untuk mencalonkan diri menjadi ikut mendaftar di calon guru penggerak. Semangat terus buat Ibu dan terus berlatih. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini saya yakin masih ada kegiatan-kegiatan lanjutan, karena kalau tidak salah pelatihan calon guru penggerak ini selama 6 bulan, dan ke depan bisa jadi bisa nambah, bisa berkurang. Mungkin untuk calon-calonnya angkatan-angkatan berikutnya bisa saja dari 6 bulan nanti nambah menjadi 1 tahun, tentu juga bisa saja berkurang, tergantung dengan situasinya. Mungkin itu dari saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat dan tetap semangat, dan buat kawan-kawan mari kita dukung kegiatan kawan kita ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Syafruddin yang telah memberikan sambutan sekaligus motivasi baik untuk kita semuanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, mari kita sama-sama dengarkan penyampaian materi atau penyampaian presentasi dari Ibu Titin Ike Susilo ini yang pada kesempatan hari berjudul Diseminasi Budaya Positif. Kepada Ibu Titin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat dan saya cintai teman-teman saya, tuan guru SDN 2 Sumatera Kedai. Terima kasih atas kehadirannya dalam mengasuh tugas saya, membantu tugas saya, yaitu di sini saya akan menyampaikan diseminasi
budaya positif diskriminasi itu adalah berbagi praktek baik dengan teman-teman semuanya di sini tentang budaya positif yang telah saya pelajari selama di JPG ini. Dan ini juga tugas ini sebagai melengkapi pelatihan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi, terima kasih sekali atas dukungannya. Baik, sebelumnya kita SBD aja ya, biar tidak kaku, biar tidak lemas. Mari Bapak Ibu berdiri, kita bernyanyi. Kita bernyanyi seperti anak, tangan ke atas, tapi lagunya kita ubah. Tangan ke atas menggapai dunia, tangan ke samping merangkul teman, merangkul teman ya. Tangan ke depan fokus tujuan, tangan ke depan bertepuk tangan. Oke, sampai bergerak bergoyang pun bergerak Bapak, biar kita tidak lemes, biar kita tidak grogi. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai dunia, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan ke depan bertepuk tangan. Kita ulang ya Bu. Tangan ke atas menggapai dunia, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan gapai tujuan, tangan ke depan bertepuk tangan. Tangan ke atas menggapai dunia, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan gapai tujuan, tangan ke depan bertepuk tangan. Baik Bapak Ibu, ice breaking tadi memberikan semangat untuk kita bahwa kita harus terus belajar untuk mengenal dunia, ya kan? Merangkul teman berarti kita harus menyampaikan informasi kepada teman, juga harus berkolaborasi dengan teman-teman agar tujuan kita juga tercapai. Karena kita tidak bisa sendiri untuk berusaha menjadi sukses. Kita harus membutuhkan teman, membutuhkan kolaborasi dengan teman-teman. Nah, terus kemudian fokus tujuan. Nah, kita harus fokus kepada tujuan kita, yaitu mendidik anak-anak bangsa agar menjadi penerus bangsa yang sukses ya, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Itu ya Bapak Ibu, kita lanjut. Oke. Oke, sebelum kita ke materi, saya ingin tanya dulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira siapa yang setuju? Ada yang setuju. Ada ya? Tidak. Oke. Yang kedua, setujukah Bapak Ibu pemberian hadiah prestasi baik untuk siswa? Jadi ketika ada ranking, ada setuju. Ada yang tidak setuju? Oh, setuju semua. Oke. Guru berperan menjadi teman bagi siswa. Setuju semua? Oke. Guru mampu memberikan solusi pada masalah siswa. Setuju semua. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab semua ini, makanya dari itu kita belajar di hari ini untuk itu ya, budaya positif. Kita menjawab semua pertanyaan ini ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita belajar budaya disiplin itu konsep intinya ada perubahan paradigma nanti kan. Nanti ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga
3 restitusi. Jadi saya akan menyampaikan materi ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Coba sekarang kita bermain satu pasang ya, 2 orang ya. Oke, yang satu tugasnya mengepalkan tangan. Jadi ada 2 orang mengepalkan tangan. Bayangkan di kepala itu Anda memegang sesuatu yang berharga, ya kan, milik Anda, ya kan, yang Anda harus pertahankan agar tidak diambil orang. Nah, sampingnya teman Anda berusaha untuk membuka genggaman tangan itu. Jadi yang satu, yang temannya membukanya boleh dengan membujuk, menghardik, memaksa, menarik-narik, ya kan, memarahi, menggoda. Nah, silakan dicoba Bapak Ibu bagaimana. Oke, coba dicoba Bu, gimana? Nah. Ayo. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu yang menggenggam pasti membukanya apa tidak? Misalnya dibujuk. Kalau dibujuk, kalau dikasih duit bagaimana? Dibuka enggak genggamannya itu? Dibuka. Oh ya, oke. Terus, ya. Dari situ, ya kan? Itu yang membuka itu kontrol kita sendiri atau teman kita? Kita sendiri kan. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa nggak yang temannya itu mengontrol kita? Ayo dibuka. Kalau ibu tidak berniat membuka, pasti tidak mau membuka. Biar dibujuk, biar apa kan. Tapi kalau niatnya mau dibuka, ya udah pasrah dibuka. Kalau yang pasrah berarti dia bersedia dikontrol oleh orang lain. Tapi kalau dia tetap menunggang, berarti dia tetap mengontrol dirinya, ya, tidak mau diatur oleh orang lain. Nah, itulah manusia, ya. Jadi itulah manusia, tidak mau kadang dikontrol. Anak-anak pun seperti itu. Oke, jadi ini ya Bu ya, dari pelajaran itu William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, kita dari dulu berpikiran guru mengontrol murid. Padahal ya, anak-anak juga nggak mau dikontrol. Semua manusia tidak mau dikontrol. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita membujuk, kita beranggapan bahwa membujuk itu bermanfaat, tapi tidak. Karena membujuk itu sekali saja. Kalau kita nanti dia diulang lagi, ya kan? Membuat kesalahan dia diulang lagi, dibujuk lagi kita. Kalau kita tidak bujuk, kumat lagi dia, ya kan? Selanjutnya, kritikan dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kamu ini nakal, katanya kan kritikan itu. Sebenarnya maksud kita adalah biar dia berubah untuk menjadi lebih baik. Tapi sebenarnya itu adalah salah. Bukannya malah menguatkan karakter, tapi adalah menjatuhkan anak, membuat dia merasa bersalah. Itu jadi kesalahan. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita juga berpikiran seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa orang dewasa bisa mengatur anak-anak. Padahal tidak. Kembali tadi, anak-anak juga tidak mau dikontrol. Jadi kita juga harus menyadari kalau orang anak-anak juga tidak bisa dipaksa. Itu beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Jadi kita harus sadari sekarang. Ini ya Bu ya. Jadi anggapannya ini, dari dulu kita beranggapan stimulus respon kita beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Kita anggapannya semuanya sama. Padahal dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jelas ya Bu ya, berbeda-beda ya Pak Bu. Selanjutnya,
Stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksa hal pasti bisa dengan kita. Padahal di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus memahami orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini nyambung. Anak itu nakal, aduh, itu jelas nakal, nah, itu kesalahan kita. Nah, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus seleksi. Kenapa anak-anak melakukan itu? Pasti dia memiliki tujuan. Nah, itu yang harus kita koreksi. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Itu respon, stimulus responnya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulusnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau dibujuk gagal dipaksa sama kita. Ayo, kalau enggak kamu nanti enggak naik kelas. Nah, ayo kalau kamu nanti kamu enggak naik kelas, enggak pulang sekolah. Nah, padahal seharusnya di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berdiskusi dengan anak bagaimana memecahkan solusinya. Terus selanjutnya dari dulu model kita, model berpikir menang kalah, ya kan? Salah ya salah, benar ya benar. Nah, dulu kita kan. Nah sekarang teori kontrol itu modelnya berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, semuanya menang. Itu teori kita sekarang. Nah, oke. Itu teori kontrol ya Bapak Ibu. Setelah di teori kontrol, barulah kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi itu kita harus mampu mengontrol diri kita. Mengontrol anak-anak mampu mengontrol dirinya. Kita harus membimbing anak-anak bisa mengontrol dirinya dan menggali potensinya dengan nilai-nilai kebajikan. Sehingga disiplin positif dapat mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu yang kita harapkan dari disiplin positif. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, ini nilai kebajikan kita. Apa ini Bapak Ibu? Udah paham gak nih? Profil belajar Pancasila. Apa saja? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kalau kita baca ini, gampang kita dari lagu kita bisa paham, ya kan? Jadi sering-sering anak-anak diajak bernyanyi biar paham dia. Jadi ya nilainya yang pertama ya jelas beriman dan bertakwa. Jadi sehingga dengan anak beriman dan bertakwa, anak memiliki akhlak yang mulia, ya kan? Memiliki sopan santun. Nah, berkebinekaan global. Nah, berarti dia apa Bapak Ibu? Hah? Binekaan global, menghargai banyak teman karena kita banyak berbeda. Bineka Tunggal Ika, ya kan? Berbeda suku, berbeda agama, jadi anak-anak bisa saling menghargai. Terus bergotong royong, kita membimbing anak-anak kita untuk selalu bekerja sama, bergotong royong. Kreatif, kita mendidik anak kita untuk lebih kreatif, bernalar kritis dan mandiri.
Itu ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Oke, lanjut. Nah, kita ganti sekarang ke motivasi perilaku manusia. Jadi, kenapa sih manusia berperilaku? Ini tujuannya, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya anak nih, aku mau jangan PR ya lah, takut dihukum nanti disuruh bersihkan kamar mandi. Aku takut nanti dimarah ya Bu. Kalau guru itu kalau marah-marah teriak-teriak, melotot-melotot, takut. Nah, ya kan? Nah, jadi dia mengerjakan PR itu karena terpaksa, karena takut dihukum. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya kan? Aku nanti kalau kerjakan PR nanti mau dikasih permen sama Bu Guru. Aku besok kalau kerjakan dapat permen. Nah, ini motivasinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, inilah. Jadi, yang 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal dari luar, ya kan? Nah, kalau yang ketiga ini adalah motivasi dalam diri anak, ya kan? Kenapa dia melakukannya? Ya karena itu ingin dihargai, menghargai dirinya, dan ingin menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang mana yang Bu yang baik nih? Perilaku motivasi perilaku manusia? Iya, yang ketiga. Jadi kita mengharapkan anak-anak kita melakukan sesuatu, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi kita. Lanjut Pak. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman kita udah pasti kenal, ya kan? Kalau udah kerjakan PR, dihukum, ya kan? Kerjakan bersihkan kamar mandi, pungut sampah di lapangan. Nah, itu hukuman. Konsekuensi itu adalah hukuman yang sudah disepakati bersama. Kalau kalian tidak kerjakan PR, apa nih konsekuensinya? Oh, saya mau Bu, nyapu halaman. Oh, saya mau kerjakan kamar mandi. Itu sudah perjanjian di awal pelajaran, di awal tahun ajaran. Itu konsekuensi. Kalau restitusi ini adalah penyelesaian masalah, yaitu dengan cara kolaborasi antara guru dan siswa untuk menemukan solusinya. Jadi anak yang menemukan solusinya. Nah, itu ya Bu ya. Jadi ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sudah beridentitas gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu beridentitas sukses karena bisa menerapkan disiplin. Dari mana? Dari sini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Pastilah anak tidak mau kan disuruh bersih kamar mandi, ya kan? Apalagi dia harus ketinggalan materi. Tapi kalau yang konsekuensi yang harus terjadi karena udah perjanjian di awal tadi. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Pilihannya mau di mana? Mau berubah atau di mana? Harus menanggung. Terus yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid, untuk anak dalam jangka waktu panjang. Ya kan? Jelaslah, dia pasti diolok sama teman kan? Kamu tuh anak pemalas, dah dicap dia anak pemalas. Terus kalau yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu pendek. Nah, dalam jangka waktu pendek yaitu tadi, malah aku hari ini harus bersihkan kamar mandi nih, karena aku udah kerjakan PR, ya kan? Terus kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia sudah berpikir tadi, jadi dia bisa berbuat dan tidak melakukan lagi. Selanjutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan, ya kan? Dia mendapatkan keadilan karena sudah adil tadi. Kalau tidak mengerjakan PR, ya hukumannya itu. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan.
Karena tadi udah perjanjian tadi, ya udah. Yang penting kan kamu udah ingat perjanjiannya gitu kan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti yaitu bagaimana dia memperbaikinya. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Jadi itu perbandingannya konsekuensi, restitusi, dan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Yang mana yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru? Restitusi. Tiga-tiganya Pak. Oke, berarti Bapak berarti tidak kasih Pak anaknya tersakiti katanya Pak, sesuatu yang menyakitkan katanya Pak kalau hukuman itu Pak. Padahal sekarang kita tidak boleh. Oke, lanjut Pak. Selanjutnya penghargaan itu menurut Alif Kor mengumpulkan bahwa saya ulang tulisannya ya mengemukakan bahwa hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar itu sendiri. Jadi menurut Alif Kor, penghargaan itu adalah hukuman Bapak Ibu. Hukuman bagi anak. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Ini penghargaan dapat mengakibatkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya anak-anak akan mengharapkan penghargaan terus, kan? Kalau dia semangatnya untuk belajar karena menginginkan penghargaan. Itu rugi juga kepada anak yang tidak mendapatkannya. Dia jadi putus asa. Putus asa. Terus selanjutnya tidak efektif. Ya tidak efektifnya seperti tadi itu. Karena anak-anak akan bekerja hanya untuk mengharapkan imbalan. Terus selanjutnya merusak hubungan. Kenapa kok bisa merusak hubungan? Ya karena teman ya. Yang satunya juara 1, yang satunya juara 10. Nanti dia minder yang juara 1 itu berteman dengan yang juara 1, ya kan? Atau yang juara 1 bisa sombong, ya kan? Itu mengurangi kecepatan anak dalam bekerja. Ini hadiahnya apa nih? Hadiahnya cuma buku, aku gak mau lah. Hadiahnya mobil, aku mau nih, ayo cepetan. Gitu kan? Jadi itu menurunkan kualitas. Ini juga. Kenapa menurunkan kualitas? Yang anak yang tidak juara tadi, dia sudah tidak ada semangat untuk belajar. Tidak mau semangat untuk belajar. Tidak mungkin aku ada menyerah sebelumnya. Terus mematikan kreativitas. Ya tadi itu sama dengan yang itu tadi, kreativitas. Jadi anak tidak maulah berkarya, ya kan? Kalau lihat hadiahnya juga, hadiahnya cuma itu, tidak mau saya bekerja. Terus makanya di situ penghargaan mengukur. Jadi bagaimana Bapak Ibu, penghargaan itu baik apa tidak? Bapak ini nonton terus. Ya, jadi menurut sekarang penghargaan itu tidak baik. Tapi ada tapinya ini Bapak Ibu. Ini kan penghargaan untuk prestasi. Tapi kalau untuk lomba 17-an balap karung, ya masih tidak apa-apa. Kan memang sudah kelihatan nyatanya, ya kan? Anak itu menang-nari memang lomba lari kelihatan. Tapi kalau yang prestasi bisa jadi anaknya berjalan nyontek, ya kan? Dari membuka buku, itu takutnya terjadi kecurangan-curangan gara-gara untuk mendapatkan penghargaan. Jadi itu penghargaannya Bapak Ibu.
Selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu sandang, pakaian, papan, dan pangan. Itu kebutuhan manusia ya Bu. Jelas ini kebutuhan utama ini. Punya pakaian, punya rumah, dan punya makanan. Kalau tidak punya makan ya lemes. Nah, pastilah ya tidak fokus untuk belajar. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Seorang anak juga perlu kasih sayang. Jadi kenapa dia membuat masalah? Kita harus lihat ke belakangnya. Apakah dia ingin cari perhatian karena membutuhkan kasih sayang tadi, dan ingin rasanya diterima. Yang ketiga, kekuasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan manusia juga pengakuan kemampuan. Jadi harus diperbangun. Terus kebebasan. Jadi mungkin anak-anak kita ceramah terus bosen. Perlu kebebasan apa? Mungkin belajar di luar. Terus kesenangan. Makanya ketika kita belajar, kita bertanya apa yang harus diinginkan, belajar bagaimana yang anak-anak inginkan. Itu makanya kita dalam mempelajari, mengajar ke anak-anak, kita harus lihat kebutuhan dasar manusia ini. Ya. Apalagi ketika anak itu membuat masalah, kita juga harus melihat kebutuhan dasar anak-anak ini. Apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Ya. Oke, lanjut Pak. Nih, posisi kontrol guru. Nih, posisi kontrol guru ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, tahu penghukum ya Pak ya? Ayo, kenapa pakai sandal itu? Sekolah nggak pakai sandal, lepaskan. Sekolah nggak usah pakai sandal. Udah ngomongnya galak, ya kan? Teriak, udah dihukum dah, nanya dilepaskan sandalnya. Tuh, kalau pembuat rasa bersalah itu, kenapa sih kok pakai sandal lagi? Ya kan? Kan udah dikasih tahu, nggak usah pakai sandal. Kita ke sekolah itu pakai sepatu. Sungguh mengecewakan ibu. Kalau bapak ibu tahu gimana? Apa tidak malu? Ya kan? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Kalau teman, ya ampun kok pakai sandal lagi? Besok pakai sepatu ya. Jadi kita mengingatkan seperti seorang teman. Kalau pemantau ini tadi sudah punya konsekuensi. Ayo kok pakai sandal, apa perjanjian kita? Kalau pakai sandal apa kemarin perjanjiannya? Oh dilepaskan? Nah, ya udah, sekarang konsekuensinya harus dilepas sandalnya. Sekolah nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Nah itu namanya pemantau. Kalau manajer, kita dekati anaknya. Kenapa pakai sandal? Kita bertanya ke anak itu. Kita mencari alasannya. Nah, setelah itu, setelah kita mencari alasannya, kita ingatkan pada peraturan. Nah, berarti kamu melanggar aturan tidak? Jadi anak akan bernalar sendiri. Iya Bu, maaf saya melanggar peraturan. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Jadi anak mencari solusinya sendiri. Kita hanya sebagai pembimbing, itulah sebagai manajer. Jadi kira-kira Bapak Ibu dari posisi kontrol ini, mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Tapi yang mana yang bagus ini sebenarnya Bapak Ibu? Manajer, iya manajer. Kita konsultasi dulu ke anak untuk mencari alasannya. Oke Bapak, lanjut. Keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas nih hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikannya tadi. Ya. Oleh karena itu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan murid.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi sebaiknya di kelas kita sudah menerapkan memasang keyakinan kelas ke anak-anak sehingga anak-anak terus ingat tentang keyakinan kelas. Dengan anak-anak ingat, anak-anak akan melaksanakannya. Bagaimana cara memberi keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan nanti ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa diminta menuliskan peraturan yang telah disepakati. Peraturan apa saja dikumpulin, dipasang, ditulis oleh atau pakai post-it ya. Disuruh nulis semuanya. Peraturan itu apa? Kalau nanti yang kedua mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya anaknya tadi ada peraturannya ada kata tidak, itu dirubah ke positif. Selanjutnya, ajak anak-anak menemukan nilai-nilai kebajikan yang dituju untuk peraturan tersebut. Setelah tadi dipositifkan, ini yang termasuk yang mana? Nilai kebajikan yang mana? Selanjutnya yang keempat, hasil keyakinan kelas ditulis di karton lalu ditempel di papan di dinding kelas ya Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini kan peraturan ya. Nah, tapi dia bersifat negatif karena tidak. Nah, seharusnya diubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah diubah ke kalimat positif tadi, barulah kita lihat nih, buang sampah ini termasuk nilai kebajikan yang mana? Oh, ternyata peduli. Ini yang memilahnya seperti ini. Bagaimana ditempelnya di dinding? Ini yang bisa kita tempel di dinding contohnya keyakinan kelas, jujur. Kita golongkan nih, jujurnya apa saja? Mengerjakan ulangan sesuai kemampuan. Berarti diingatkan anak untuk tidak mencontek. Apalagi banyak lagi kan jujur ya Bapak Ibu ya. Coba saya cuma memberi contoh satu. Terus selanjutnya peduli, membuang sampah pada tempatnya. Menghargai, mendengarkan penjelasan guru. Misalnya Bapak Ibu di sini makan di dalam kelas. Nah, peraturannya makan di dalam kelas. Berarti bagaimana Bapak Ibu? Apa kalimat positifnya? Makan di dalam kelas. Kan tidak boleh kata negatif. Makan di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung. Makan di dalam kelas saat itu perintah itu Pak. Tapi kata-katanya nih Pak. Bisa mendengarkan guru ketika menjelaskan tadi Pak. Dan kalau mendengarkan tidak mungkin makan kan Pak? Tidak mungkin makan, tidak mungkin minum. Jadi poinnya di situ mendengar. Berarti nilai keyakinannya adalah menghargai. Seperti itu. Misalnya lagi ramai di dalam kelas saat pelajaran. Ya. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik, boleh juga. Itu. Jadi poin mendengarkan penjelasan guru tadi juga banyak poinnya dalam peraturan sebenarnya. Jadi kita golongkan seperti itu. Oke, Bapak Ibu paham tentang keyakinan kelas ya? Bisa diterapkan di kelasnya masing-masing ya? Semangat Bapak Ibu. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, tadi hukuman restitusi inilah kita jelaskan ya. Segitiga restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Makanya ada tahapannya. Yang pertama
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, langkah inilah yang kita lakukan. Menstabilkan identitas apa? Mengatakan kepada anak bahwa kesalahan itu adalah manusiawi. Jadi anak tidak benar-benar merasa bersalah. Jadi anak-anak tidak down duluan. Biasanya anak kalau sudah merasa bersalah kan takut, tidak fokus. Nah, jadi di situ kita menstabilkan, mengingatkan bahwa semua manusia itu pernah berbuat salah. Nah, itu menstabilkan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi itu adalah menanyakan alasan kenapa anak itu berbuat demikian atau membuat yang salah. Itu jadi tanyakan alasannya. Dari alasan itu kita nanti juga akan lihat apa yang dibutuhkan anak tersebut, ya kan, kebutuhan manusia tadi. Setelah dia menanyakan alasannya, baru kita menanyakan keyakinan kelas kita tadi. Berarti keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Berarti baik tidak kamu melanggar itu. Apa solusinya? Jadi nanti anak yang menemukan solusinya, bukan kita gurunya. Kita hanya membimbingnya. Ya. Oh, misalnya saya tidak mencontek karena tidak belajar, Bu. Berarti apa solusinya? Ya nanti kalau ulangan dia pasti belajar kembali. Oke, atau salah satu contoh ya Bapak Ibu. Videonya, contoh restitusi. Jadi sudah jadul, sudah Bu. Tadi tahu kenapa Bu pakai ke sini? Tidak Bu. Tadi menengok ke samping. Tidak Bu. Contohnya, ya. Maka penjara itu perbuatan yang baik. Ya. Perbuatan yang baik, perbuatan yang salah. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin membantu mencari solusi agar Randy tidak berbuat lagi. Dan pasti ada alasan mengapa Randy berbuat. Kalau boleh tahu apa alasannya? Ya Bu, tadi malam saya tidak baca, saya habis sholat isya tiduran. Berarti kalau tidak mengajar. Jadi sekarang ini tidak keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Jadi itu berdasarkan dengan keyakinan kelas yang mana? Kejujuran itu. Ya, sikap jujur baik kita. Jika yang yakin sikap jujur itu baik, kira-kira akan yang apa yang akan dilakukan agar yang tidak tercontek lagi. Saya belajar dan jika tidak bisa mengerjakan agama, saya akan mengerjakan sesuatu saya. Jadi sudah tahu apa yang mereka akan lakukan agar tidak dilakukan dan supaya lebih baik lagi. Kira-kira apa yang akan melakukannya? Mulai sekarang saya akan membuat sikap jujur. Bagus. Terima kasih ya Ren. Jadi sudah yakin akan berbuat lebih baik lagi. Dulu, silakan kembali ke akhir. Jadi itu ya Bapak Ibu yang diharapkan dari restitusi. Guru harus mengobrol emosinya dulu, bersabar baru ngobrol. Maka restitusinya pun duduknya juga harus bersanding dengan anak biar kita seolah dekat dengan anak. Kalau kita berhadapan seperti ini, itu seperti menyidang dengan anak. Jadi anak pun merasa takut. Itu restitusi. Jadi untuk mengatasi masalah kita dengan restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi kita posisinya sekarang lebih baik yang mana nih? Tetap
restitusi tadi ya. Jadi kita diharapkan untuk bersabar. Kiranya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, berbagi baiknya materi baik untuk hari ini. Saya harapkan teman-teman dapat mempelajari dan menerapkan di kelasnya masing-masing. Kiranya yaitu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus meriah untuk Ibu Siswa ini yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kami ingin melanjutkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan pendapat mengenai materi harapan atau Sudah paham belum tentang materi Bapak Ibu? tentang apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dirjen. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya saya minta refleksi dari teman-teman, umpan balik dari teman-teman tentang pembelajaran ini. Bagaimana ini? Semoga yang telah Ibu Iki sampaikan menambah wawasan kita untuk ke depan. Kemudian semua materi yang sudah disampaikan itu, karena kita dulunya itu menggunakan kurikulum yang lama, kurikulum 13, dan sekarang mulai memasuki dengan kurikulum Merdeka. Dan semoga yang sudah disampaikan oleh Bu Ike Susilo ini bisa kita terapkan nantinya di dalam kelas, ya, dengan banyak sekali manuver-manuver yang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Sutrisno. Saya di SD Dr. Imak sebagai guru mapel, guru pendidikan agama Islam. Dari pemaparan yang Ibu sampaikan, memang selama saya mengajar, memang saya itu lebih ke ciri guru penghukum, Bu. Setiap anak yang tidak mengerjakan soal langsung dikasih hukuman, gitu ya. Walaupun hukumannya tidak disepakati, tiba-tiba gitu. Nah, mungkin setelah disampaikan tadi tentang ternyata kontrol diri itu bukan pada guru saja, tapi anak-anak juga sebagai pemegang kendali, gitu ya. Jadi semoga ke depan saya sebagai guru, apalagi guru agama Islam, bisa menyepakati lah dengan anak-anak semua jadi sebagai manajer. Ya, itu semua keinginan kita. Mungkin ini sebagai proses kita bisa menjadi manajer agar setiap apa kesalahan anak itu mereka bisa sadari dan bisa membuat perubahan dari diri mereka tanpa perlu kita paksa untuk berubah. Jadi mereka benar-benar berubah memang dari keinginan mereka sendiri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang atas umpan baliknya. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya semuanya, sehingga sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Kiranya itu praktek baik berbaginya untuk saya hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan perkataan saya yang terlalu apa ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah bikin kesepakatan kelas. Jadi keyakinan dan kesepakatan itu hampir mirip. Cuma kalau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan yang harus ada pada diri kita yaitu
Aturan apa saja yang disekolahkan? Ya, kenapa bukunya di ya? Kakinya sampai ya? Kalian tuliskan peraturan apa saja yang ada di sekolah kita. Oke ya, silakan yang sudah silakan dicatat. Jangan berebut. Bergantian. Bergantian. Ya, baik ya, ya. Udah semua nih? Udah ya. Nah, di sini Bu lihat peraturannya ada yang tulisan tidak. Nah, sebaiknya kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif ya. Kita lihat ya, kita baca satu-satu. Memakai seragam lengkap. Berarti udah positif. Udah positif. Ya, udah positif. Tidak bermain di kelas. Belum, silakan. Ayo. Dirubah apa sebaiknya kalau tidak bermain di kelas? Nah, apa harusnya? Bermain di luar kelas waktu istirahat. Oke, silakan ditulis sama. Bermain di luar kelas saat istirahat. Jangan saling membuli teman. Positif. Belum kan jangan, enggak boleh jangan. Ayo apa? Tidak boleh. Yang positifnya jangan membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Dong, tidak, jangan itu tidak boleh. Iya, silakan lagi diganti. Berbicara dengan sopan. Terus tidak boleh melawan guru. Negatif. Ya, negatif berubahnya berarti Harus sopan guru. Silakan Ani ditulis. Harus sopan dengan guru. Tidak membawa senjata tajam ke sekolah. Negatif. Ya, terus berubah kalimat positifnya bagaimana? Menjaga keamanan sekolah. Ya, tidak diganti. Menjaga keamanan sekolah. Terus menjaga ketenangan kelas. Positif. Udah positif, pindah ya. Makan di luar saat jam pelajaran. Iya, udah positif. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Negatif. Harusnya apa? Waktunya gurunya menjelaskan. Kok malah tidur? Jelaskan. Iya, silakan dirubah oleh masuk sekolah. Positif. Sudah positif. Hadir tepat waktu sudah sama ya. Tidak boleh mencontek. Belajar dengan kemampuan sendiri. Iya, belajar dengan kemampuan sendiri. Ayo, silakan Rizky ditulis. Belajar dengan kemampuan sendiri. Terus tidak memilih teman.
siapa saja. Siapa yang belum maju? Ayo, ya. Berteman dengan siapa saja. Sopan dengan guru dan menghargai guru. Tadi sudah ada yang dirubah ya? Sudah. Sopan. Nah, ini boleh nih, nggak apa-apa lah. Sopan. Nah. Tidak boleh membuli teman. Tadi sudah ya? Sudah. Kayaknya sudah tadi membuli. Sudah ya? Hadir tepat waktu? Sudah. Menjaga lingkungan sekolah? Sudah positif. Iya, positif. Positif. Tidak boleh mengajak teman yang belajar ketika guru ada. Berarti ketika belajar tidak boleh mengajak teman. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Itu yang tidur di kelas. Oh, tidur di kelas. Apa berarti ini tidak boleh mengajak teman ketika? Ayo. Bersikap sopan. Sopan. Satu. Ayo, katanya. Terus tidak bermain di kelas. Tadi sudah belum? Belum. Oh, sudah. Tidak bermain di kelas. Siapa yang lupa? Oke, yang sudah di rumah silakan dipindah ke sini. Baik, kita sudah mengubah ke kalimat positif. Sekarang kita tentukan nilai kebajikannya. Sesuai nilai kebajikan yang mana? Nah, karena kita membuat keyakinan kelas, ya. Memakai seragam lengkap. Berarti yang mana nih? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ibu tulis nomor 4 ya di sini ya. Tanggung jawab. Menjaga ketenangan kelas. Sopan santun. Sopan santun apa tanggung jawab? Sopan santun dan juga tanggung jawab. Kita ikut tolong sopan santunnya. Makan di luar saat jam pelajaran. Tanggung jawab. Menghargai. Menghargai nomor 5. Nomor 6 berarti ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Satu. Belajar nomor 1. Beriman dan bertakwa. Hadir tepat waktu. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Rajin masuk sekolah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sopan dengan guru dan menghargai guru. Tanggung jawab. Ayo. Saling Sopan menghargai. dan menghargai dan juga sopan santun. Bisa ditulis nomor 4 dan nomor 5. Menjaga lingkungan sekolah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Lalu sopan kepada guru. Tanggung jawab. Sopan santun. Berteman dengan siapa saja. Saling menghargai. Saling menghargai. Bermain di luar kelas saat istirahat. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan juga saling menghargai juga bisa. Mendengarkan guru menjelaskan. Saling menghargai. Buang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Menjaga keamanan sekolah. Tanggung jawab. Belajar dengan kemampuan sendiri. Jujur. Jujur. Berbicara dengan sopan. Sopan santun. Bersikap sopan santun. Sopan santun. Sopan santun sama. Baik, kita sudah bikin tapi harus ditulis di sini nih keyakinan kelas. Ayo siapa yang menulis ya? Anggi. Anggi, oke, Anggi ya. Nulis ini diambil, digolong-golongkan, ya. Oke, minta tolong Anggi. Udah. Ini kesepakatan kita. Yang udah dibikin, ya. Keyakinan kelas. Beriman dan bertakwa, berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya. Nah, karena ini keyakinan sudah kita buat bersama-sama, kita harus
Silakan ditempel. Mas bayi sih.